Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai presentasi pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang implementasi komputer industri dan pemerintahan pada negara Cina. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri sebagai Dimas Khairul Ashraf dengan nomor BP 210368. Saya Regina Fatrul Jannah dengan nomor BP 210260. Saya Maura Rahmadia Ivana Deski dengan nomor BP 210248. Saya Lia Safana Ramadhani dengan nomor BP 211028. Saya Salsabila Ikhwani dengan nomor BP 21101152610218. Saya Suci Permatasari Yusmi dengan nomor BP 21101152610220. Baiklah, presentasi pertama akan dibacakan oleh Regina. Kepada Regina dipersilakan. Baiklah, perkembangan dunia teknologi informasi yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Kegiatan komunikasi yang sebelumnya menuntut peralatan yang begitu rumit, kini relatif sudah digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja alat teknologi telah mengalih fungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan. Selanjutnya Baik, akan dibacakan oleh Maura. Kepada Maura dipersilakan. Baik, yang selanjutnya, kemajuan teknologi informasi di dunia internasional memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat internasional dalam melakukan akses secara dunia maya. Begitu mudah menjelaskan dunia dan seisinya hanya dengan perangkat internet yang terhubung ke seluruh dunia. Pengguna internet di seluruh dunia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ini disebabkan oleh permintaan dan kebutuhan masyarakat di dunia. Terhubung pengetahuan yang luas dan tidak terbatas hanya dengan perangkat dalam jaringan internet. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alia. Kepada Alia dipersilakan. Selanjutnya, kemajuan teknologi menjadi jawaban dari kemajuan globalisasi yang kian menyelimuti dunia. Populasi penggunaan internet terbesar di dunia adalah berasal dari Cina yang mencapai 538 juta pada tahun 2012. Cina dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia sangat memungkinkan penggunaan dan kebutuhan terhadap akses internet semakin besar. Jumlahnya meningkat 11% dibandingkan tahun 2011. Terbukti menjadi media massa yang paling demokratis untuk suatu negara. Di berbagai negara, internet juga merupakan sebuah media di mana manusia dapat menemukan informasi yang independen. China merupakan salah satu negara yang sangat maju dalam perkembangan teknologi dan informasi. Ini terbukti dengan antusiasme yang ditunjukkan masyarakat Cina terhadap perkembangan teknologi komunikasi khususnya dalam penggunaan internet. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa. Selanjutnya yaitu perkembangan internet di Cina. Cina merupakan salah satu negara yang sangat maju dalam perkembangan teknologi dan informasi. Ini terbukti dengan antusiasme yang ditunjukkan masyarakat Cina terhadap perkembangan teknologi komunikasi, khususnya dalam penggunaan internet. Harapan terbesar bagi masyarakat Cina adalah
kebebasan dalam melakukan akses internet secara global. Pada tahun 1999, jumlah pengguna internet di Cina sebanyak 9 juta jiwa. Jumlah ini akan tumbuh menjadi 20 juta pada akhir tahun 2000 dan terus meningkat hingga 128 juta pada tahun 2004. Angka ini akan membentuk penggunaan internet di Cina sebagai salah satu yang terbesar di dunia. 7 jumlah penduduk di Cina yang meningkat berdampak pada jumlah pengguna internet yang bertambah semakin besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Suci. Baiklah, saya akan membacakan. Pada sebuah daerah kecil yang terdapat di Cina, menciptakan komunitasnya yang berbasis informasi merupakan dasar pengembangan e-government bagi pemerintah setempat. Seluruh komunitas yang berada di lokasi tersebut, seperti pendidikan, industri, bisnis, administrasi publik, dan masyarakat diajarkan agar dapat mempergunakan komputer dan teknologi komunikasi untuk keperluan penciptaan, perolehan, dan penyebaran informasi yang sangat mereka butuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Karena masyarakat ini diarahkan untuk memiliki tingkat informasi literasi yang tinggi, maka secara gradual informasi teknologi literasi mereka meningkat karena terkondisi dengan lingkungan yang diciptakan oleh pemerintah. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Suci. Dari sisi industri, pada sektor industri lainnya, kontrak diberikan kepada perusahaan multinasional yang membangun pusat riset teknologi di Cina. Kebijakan ini menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan multinasional diuntungkan karena dengan adanya izin pendirian di tempat tersebut, maka hal ini akan menciptakan efisiensi dalam hal biaya riset yang disebabkan penghemat biaya dari aspek jarak terhadap objek riset. Sedangkan bagi Cina, pusat riset tersebut mengajarkan kepada para ilmuwan Cina terkait teori dan teknologi terkini di dunia, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan serta teknologi. Hal tersebut membuat Cina mampu mengikuti perkembangan teknologi dengan cukup cepat dan mampu meniru teknologi dari negara maju lainnya. Meskipun terkadang dari sisi kualitas, hal tersebut masih berada di bawah industri maju yang bersangkutan. Dari sisi biaya, Cina mampu menjual produknya dengan harga yang murah, dikarenakan mereka mampu menekan biaya produksi, terutama dalam hal biaya tenaga kerja. Cina memanfaatkan tingginya populasi penduduk. Dalam hal ini, mereka sangat membutuhkan lapangan kerja untuk menjamin kehidupan mereka. Hal ini dimanfaatkan Cina untuk mendapatkan tenaga kerja dengan biaya yang tidak terlalu tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.